Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Lestari dengan NIM 32102300044. Di sini saya akan membuat video histologi mengenai tentang otot. Otot dibagi menjadi 3. Yang pertama otot skelet atau otot rangka, kemudian yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Yang pertama adalah otot skelet atau otot rangka. Otot ini berperan dalam pergerakan volunter tulang dan tendo. Pengamatan mikroskop pada preparat dengan irisan sejajar sumbu panjang menunjukkan stiasi yang jelas. Stiasi ini menunjukkan susunan filamen tipis, yaitu aktin, dan filamen tebal, miosin, yang sama teratur. Pertama, susunan struktur pada otot. A. Serat otot skelet berbentuk sel silindris, panjang dan berinti banyak. Ujung-ujungnya meruncing pada perbatasan otot dan tendo. B. Komponen jaringan ikat terdiri atas fibroblast dan serat kolagen yang membentuk perimisium dan endomisium. C. Myofibril. Serat otot pada potongan memanjang memperhatikan pita-pita terang dan gelap secara berselang-seling. D. Sarkomer. Sarkomer merupakan satu kontraktil dasar, yaitu satu sarkomer terdiri atas segmen yang terdapat di antara dua garis zat. Yang kedua, sistem membran. A. Sarkolema mengandung sejumlah tubulus T yang menembus massa myofibril. B. Retikulum sarkoplasma membentuk jala-jala sistem yang saling berhubungan dengan sisterna ujung yang berdilatasi. C. Tubulus T berhubungan dengan sisterna ujung. Satu tubulus T dan dua sisterna membentuk triad. D. Retikulum sarkoplasma kaya akan sel sequestrin, suatu protein yang mengikat kalsium. 3. Tiap otot dipersarafi satu atau lebih saraf yang menembus epimisium pada tempat tertentu yang disebut titik motor. 4. Mekanisme kontraksi otot skelet. Kontraksi terjadi oleh mekanisme pergeseran filamen, di mana filamen tipis bergeser di antara filamen tebal yang tertarik ke arah dalam menuju garis M, yaitu garis pertengahan pita H. Yang kedua ada otot polos. Berkas otot polos mengandung sel-sel otot yang terbentuk spindle, yaitu gelombang. Bagian tengah menggembung, sementara bagian ujung meruncing. Sel yang memanjang lebih kurang 0,2 mm dengan inti sentral. Sel yang memanjang lebih kurang 0,2 mikromili dengan inti sentral. Sel otot polos banyak terdapat di organ berongga seperti dalam saluran cerna bagian bawah, saluran reproduksi, saluran kemih, dan pada pembuluh darah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kontraksi otot. Terjadinya perlekatan antara filamen tipis dan intermedia pada badan padat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk sel menjadi lebih pendek, dan inti menyerupai bentuk sekrup saat berkontraksi. Badan padat berhubung ke membran plasma melalui filamen intermedia yang menghantarkan gaya yang dihasilkan oleh interaksi aktin dan miosin dan memungkinkan keseluruhan sel untuk berkontraksi. Kemudian jenis otot polos berdasarkan persyarafannya. Yang pertama, sel otot polos multi-unit dapat berkontraksi secara independen satu sama lain karena setiap sel otot memiliki suplai saraf sendiri seperti pada iris dan vas deferens. Yang kedua, sel otot polos unit tunggal. Sel tunggal pembuluh darah membentuk selubung otot polos dengan sel otot polos kesatuan tidak bisa saling berkontraksi secara independen satu sama lain. Yang ketiga ada sel otot polos dengan persarapan intermediate, yaitu sekitar 30% sampai 60% sel menerima persarapan unit tunggal. Yang ketiga otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik involunter yang terbatas pada jantung dan bagian proksimal vena pulmonalisa, menyerupai seran lintang seperti otot lurik, tersusun dari anastomosis cabang-cabang otot jantung yang tersusun dalam lapisan-lapisan yang terpisah oleh jaringan ikat. Perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik
berbentuk panjang, silinder dengan inti banyak di tepi, memiliki banyak di tepi inti. Saraf motorik somatik. Kemudian yang kedua otot jantung. Sel bercabang diskus interkalaris, memiliki satu atau dua inti saraf otonom. Kemudian yang ketiga otot polos. Sel gelondong fusiform tanpa serat lintang, memiliki satu inti di tengah dan saraf otonom. Dan perbedaan di antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung tidak terpaku pada yang saya sebutkan tadi, karena masih banyak lagi perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.